pengacara? Boleh untuk tunggu HRD sebentar karena dia lebih tahu sistem di dalam. Oke. Ini kejadian tahun lalu ya, di mana ada kasus penggelapan barang ya dari karyawan, betul? Betul. Atas nama Nur Rohman dan Ahmad Bahtiar, betul? Oke. Saya harus tanya satu persatu karena saya belum menjabat saat itu ya. Saya mendapatkan data dari dinas. Mohon izin Bu, kalau bisa kami dari juga kantor mau ambil dokumentasi. Takutnya ada salah pembicaraan mungkin kita. Silakan Pak, bebas kok. Ini Mas izin dulu gambar. Betul? Nur Rohman dan Ahmad Bahtiar. Kamu betul ini betul. Melakukan apa? Kamera. Penggelapan berupa apa? Barang. Barang itu apa? Tepung. Senilai pinter. Hampir 1.000 lebih ya. 1.000 itu apa? 1.000. Berapa nilai rupiahnya? Nggak tahu yang nggak usah. Kalau yang dilaporkan kan enggak segitu ya? Ya, Pak yang Ya kita sekitar laporkan 400-an loh. Yang dilaporkan aja. Jangan yang nggak dilaporkan. Dilaporkan berapa Pak? 400-an. 400 sak ya? Soalnya saya harus pegang data. Karena ini rakyat saya. Kemudian yang bersangkutan pernah lapor Polres ya? Yang bersangkutan tadi Atas nama Nur Rohman ya? itu yang Mohon maaf, yang bersangkutan ini yang dari pihak mana? Nur Rohman. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu? Badan itu. Boten? Badan. Oke. Boten ya? Badan. Nanti ada soalnya kalimat itu di sini. Kemudian apakah dua orang karyawan ini sudah menyelesaikan permasalahannya? Sudah. Sudah? Selesai Pak? Selesai. Oke. Sehingga tidak ada masalah lagi Pak? Tidak. Perusahaan sudah tahu kalau tidak ada masalah? Sudah. Ya. Ini lawyer Bu, saya Iya. tanya perusahaan. Perusahaan kok dari saya tidak tahu. Kan beliau ngikutnya ke- Ibu HRD loh, Ibu harus tahu loh. Ibu harus tahu, HRD itu harus tahu. Karyawan masuk, karyawan keluar, karyawan bermasalah itu harus tahu Ibu. Ibu HRD. Karena yang bersangkutan, saya mungkin karena yang bermasalah ini yang bersangkutan keluarnya bermasalah. Jadi memang kalau yang bermasalah memang dilimpahkan dari saya selaku HR melimpahkannya kan kepada pengacara. Jadi memang Tapi Ibu harus punya data. ya tidak Supaya mengikuti. rekodnya tuh lengkap di perusahaan. Begitu. Kalau pengacaranya terus keluar negeri gimana dong? Untung masih ada tadi. Kemudian setelah selesai, nggih, permasalahan selesai, clear. Oke Pak, clear ya. Nah, clearnya itu ada surat perdamaian. Ada. Ya, ini saya bacakan. Ditandatangani oleh lawyer sebagai pihak pertama Pak Purwanto. Iya. Pak, clearnya itu dia mengembalikan apa sehingga clear? Kerugiannya itu dia selesaikan dalam bentuk apa Pak? Waktu itu ada kesepakatan antara karena dia memang nggak mampu kita untuk mengembalikan senilai 900 berapa itu? 900 Ribu. juta, 950 juta. Akhirnya karena dasar saya survei ke rumahnya kondisi nggak mampu, dia dikembalikan semampu. Setelah itu masalah selesai, itu aja. Apa dalam bentuk apa Pak? Itu penyerahan saat yang untuk Nur Rohman motor Beat kalau nggak salah itu, sama HP 1. Terus kalau yang satunya motor Ninja sama HP 1 juga, si siapa? Bahtiar. Oke, Karena sepakat ya sudah selesai masalah. saya sudah ditandatangani nggih. Nggih. Yang bertanda tangan surat perdamaian itu pihak pertama Pak Purwanto, Saya sendiri. pihak kedua Pak Ahmad Bahtiar, pihak ketiga Pak Nur Rahman, saksinya Ivan. Siapa Ivan ini? RM
Orang. Tapi ada ya. Ada. Karyawan. Saksi kedua Joko Siswanto. Ada ya? Ada. Oke, karyawan? Bukan, orang Oh. luar. Oh, orang luar. Iya, kebetulan waktu itu saya aja ikut untuk menyaksikan perdamaian seperti apa. Oke. Poin pentingnya adalah permasalahan ini selesai. Selesai. Damai, selesai. Ada poin ketiga, maka saya tadi bertanya apakah yang bersangkutan pernah melapor, karena di poin ketiga berbunyi begini. Ini nanti Pak, soalnya Pak Kapolres juga akan cek ya. Pihak pertama kewajiban mencabut laporan polisi yang telah dilaporkan di Resort Lumajang atas nama Nur Rahman dan kawan-kawan. Iya. Yang melapor sinten? Jadi Oh, Ibu pernah melapor ke polisi? Iya kan, mewakili perusahaan. Karena waktu itu kan Tadi katanya nggak ada laporan. Maksudnya laporan yang maksudnya pekerjanya yang bukan laporan tapi perusahaan. Perusahaan melaporkan. Iya. pada saat itu belum damai, Iya, iya. Terus sudah dicabut. sudah dicabut. Oke. Semua hak dan kewajiban selesai berarti kan? Selesai. Apa betul ijazah yang bersangkutan masih di sini? Masalah itu kurang tahu. Saya hanya sebatas menangani kasusnya saja. Kalau masalah terkait ijazah Perusahaan, ya? ataupun perusahaan. Ibu? Karena kebetulan Mas Nur Rahman ini ada di sini sebelum ada saya. Begitu. Jadi untuk track record ijazah yang bersangkutan ini saya kurang tahu. Beliau di sini itu 2000 sudah dari Pak Wiranto nggak tahu ijazahnya sudah kembali apa nggak? Pernah dengar nggak? Saya nggak dengar lama kasusnya, ini sudah hampir 1 tahun lebih kok. Iya, tahun 2024. Iya. Tapi Pak Wiranto nggak pernah dengar soal ijazah ini? Di luar konteks saya, Bu. Oke, maksud saya pernah dengar nggak? Eh, Ijazahnya ditahan, dengar ijazahnya diserahkan. sih dengar, cuma untuk kejelasan di luar tanggung jawab saya. Apa yang didengar Pak Wiranto? Ijazah, soal ijazah itu. Ya cuma tanya itu toh. Oke, apa Pak? Tanya. Ya menanyakan ijazah itu toh. Saya bilang nggak tahu itu urusan sama dengan perusahaan. Oh. Yang jelas urusan kami terkait masalah penggelapan senilai 950 juta itu selesai dengan perjanjian seperti itu. Jadi perusahaan nggak nuntut terlalu banyak. Kenapa? Karena kita menilai kemampuan keluarganya. Itu aja. Jadi Ibu HRD tidak tahu ijazah itu di mana, sudah diserahkan apa belum? karena yang bersangkutan ini sudah sebelum ada saya sudah existing ada di sini. Saya 2022. Ibu asli Sekarang, mana? sekarang gini ya, mohon maaf ya seringnya, kalau memang ijazah itu ada dan berada di dalam perusahaan, paling tidak ada tanda terima penyerahan lah. Ibu datang ke sini tentunya bawa bukti kan gitu. Tidak hanya sekedar laporan, itu yang kami tanyakan. Justru saya konfirmasi ke sini. Kalau di sini memang sudah menyerahkan, selesai Pak. Iya. Gitu loh. Kalau hari-hari Saya kan- tidak menuduh loh ya. Loh, Saya tidak menuduh, enggak. saya bertanya. Nggih, Dicermati paham. baik-baik pertanyaan saya ya. Iya paham. Apakah ijazah itu ditahan di sini atau sudah diserahkan? Kan betul saya bertanya kepada perusahaan. Jawabannya Bu. Tidak Bulan perlu nggak saya tahu. membawa bukti, ngapain? Nah, mohon maaf, Iya. sama kita tanya kembali ke Bu Ulan selaku HRD karena masalahnya adalah ijazah yang ditahan. Kita sudah selesai dengan urusan permasalahan hukum yang dialami oleh Pak Nur Rahman dan Pak Baktiar. Sudah selesai kan? Sudah. Artinya kita selesai, kita masuk ke persyaratan. Nah, Ibu HRD, sebelum Ibu ada HRD lagi dan seterusnya, apakah sistemnya berbeda? Nah, artinya begini, setiap karyawan itu kan apply untuk bekerja Betul. dengan segala persyaratan. Betul. Oke, nah kalau memang ijazah itu ada, itu kan sudah by system siapapun HRD-nya. Artinya Ibu Ulan selaku HRD di sini tidak bisa jawab tidak tahu. Kalau memang itu sudah menjadi sistem dalam rekrut karyawan ini. Nah, ini dari tadi dari bawah ya Bu ya, kita berbicara terkait administrasi kepegawaian yang seharusnya memang bagian pekerja dari HRD itu kita jalan buntu terus dari tadi. Nah, ini
ini Bu Bupati bertanya, apakah ditahan di sini? Ibu, kalau ditahan atau tidak, monggo cek dulu. Iya. Ibu ini menguasai nggak sih bidang HRD yang Ibu harusnya menjadi tanggung jawab Ibu? Cek. Ya, Telepon administrasi aja. tempat file itu kan pasti ada. Administrasi apa namanya? Apply-nya dia juga kan dengan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu tidak, dari tadi jawaban Ibu tidak tahu terus. Itu yang kami jadinya bingung. Kalau Bapak tiba-tiba ngomongnya sudah berbelok, ya ini buntunya dari sini. Kalau dari HRD bisa menunjukkan ataupun memang pembuktian yang mungkin bukan zaman Ibu, silakan, tak apa-apa. Kita tidak sedang menuduh Ibu, tapi kewajiban Ibu sebagai pejabat yang memang bidangnya HRD gitu loh Bu. Sama lah semua kita ini pejabat sebelumnya ada, tapi kita bertanggung jawab ini kejadian sebelum saya jabat ini, tapi saya cari. Nah seperti itu, ya. File ada. Saya jawab ya Pak. Oke. Jadi sebatas saya, Pak, peranan dan tugas fungsi saya di sini, saya kan lagi saya supervisor Pak. Jadi saya hanya membawa data yang bukan ijazah. Yang membawa siapa? Yang menyimpan? Karyawan siapa? Manajer atau siapa? Tidak ada, bukan karyawan. Sinten? Nah kalau mungkin kalau berkaitan dengan Nur Rohman ini kemungkinan bab owner, karena beliaunya ini Di WA, ownernya. Tadi sudah di WA. Owner, oke, kita tahu. Iya. Nggak mungkin Bu, owner megang ijazah karyawan. Selamat siang Pak Wakil Menteri. Izin. Ini kita sedang di PT Wesley Distribution Exchange, sebuah gudang yang distributor beberapa produk gitu. Mohon maaf, ini kejadiannya tahun 2024 Pak. Ada 2 karyawan yang melakukan fraud, penggelapan barang, dan saya sudah bertemu dengan lawyer perusahaan. Lawyer perusahaan menyampaikan sudah clear, sudah selesai dengan surat perdamaian. Surat perdamaian dengan karyawan menyerahkan 2 motor dan 2 HP. Itu saja ya Pak? Iya. 2 motor dan 2 HP. Dan sudah ditandatangani surat perdamaian clear and clean oleh pengacaranya perusahaan, kemudian kedua orang yang bermasalah dan kedua saksi, Pak Wamen. Sudah clear. Namun kami pada tahun 2024 bulan Oktober itu ada surat dari kedua karyawan tersebut yang menyampaikan bahwa ijazahnya masih belum diserahkan oleh perusahaan. Kedua orang tersebut sudah bekerja di luar. Saya tidak tahu bekerja di mana. Dan saya mendapatkan laporan karena saya pejabat baru, saya mendapatkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja bahwa ijazahnya masih ditahan. Tetapi laporan tertulis berikutnya belum saya terima dan saya hanya mendasari laporan di bulan Oktober. Untuk memastikan kebenaran itu tentu saya harus konfirmasi ke perusahaan Pak Wamen. Saya tidak bertemu dengan pemiliknya karena pemiliknya lagi di luar negeri menurut salah satu stafnya. Kemudian saya ditemui oleh HRD. Saya juga ditemui oleh lawyer. Nah, saya tidak langsung melakukan tuduhan, saya hanya mengkonfirmasi apakah ijazah dari kedua orang ini masih ditahan di perusahaan. Tetapi lawyer tidak berkepentingan katanya soal itu, dia limpahkan ke perusahaan dan saya tanya bagian HRD mengatakan tidak tahu.
Itulah saya bilang HRD-nya harus tahu ijazah karyawan itu diserahkan apa belum, permasalahan karyawan itu bagaimana, mestinya harus tahu. Tapi ternyata tidak tahu, jawabnya tidak tahu terus sehingga kami buntu. Ini pemiliknya sudah di WA tapi belum dijawab. Katanya ijazahnya disimpan pemiliknya. Gak boleh kok pemiliknya nyimpen ijazah. Ya itulah. Gitu Pak Wamen, tapi saya janji permasalahan ini akan segera kami sikapi. Kebetulan saya bersama Mas Wakil Bupati, saya bersama Pak Kapolres. Siap. Ya, siap. Wamen. Hormat Pak Siap. Kapolres. Hormat. Oke, karena ini masyarakat kami, rakyat kami, hak dan kewajibannya harus, terutama hak-haknya udah kami lindungi. Dan kami juga kami sudah bersurat kepada seluruh perusahaan untuk tidak lagi menyimpan ijazah karyawan sebagai jaminan. Ya. Kalau mereka masih mau tunggu, kita sidak aja. Siap. Rame lagi. Siap. Biar nggak kurang ajar tuh. Siap Pak Wamen. Ya. Oke. Ya, apalagi ada Kapolres lagi samping itu, bagus lagi. Siap. Jadi beliau dampingin kita nanti, ya. Baik. Pak Kapolres, Pak Alek. Dilaksanakan. Ya. Pak Wamen. Siap, mantap. Ya. Terima kasih Pak Wamen. Hormat Ibu, makasih ya waktunya ya, teleponnya. Oke. Yuk, Didik, makasih ya Didik. Ya Bang. Yuk, Didik, yuk, makasih, makasih. Jadi sekali lagi Ibu, saya sudah tidak berhubungan lagi dengan lawyer sudah selesai ya. Betul Pak lawyer, sudah selesai kita ya. Urusan. Masih ada lagi Pak lawyer yang mau disampaikan? Kita mendampingi perusahaan sampai selesai masalah ini. Oke, makasih ya Pak. Enggak, maksudnya terkait pembicaraan berkelanjutan ini, kita sebagai lawyernya tetap mendampingi. Iya, nggak apa-apa. Memang tugas Bapak. Ya. Saya tinggal menunggu jawaban apakah ijazah itu sudah diserahkan atau belum. Iya. Itu aja. Yang Ya, ditanyakan. nggak apa-apa. Kalau Ibu tidak bisa menjawab sekarang karena pemiliknya tidak bisa menjawab, ya kita tunggu jawabannya. Kalau memang belum diserahkan, segera diserahkan. Segera diserahkan. Kalau tetap tidak menyerahkan, saya tutup gudang ini. Saya juga lagi, mana nih? DPMPTSP. Siap. Izin gudang sudah lengkap? Kami cek nanti. Belum dicek? Dicek aja sekarang Pak, biar terbuka. Iya. Sistem Pak. Oh, pakai Iya, sistem. Iya. online kan bisa terbaca Pak. Namun kita disaksikan masyarakat banyak, Nah, ini legal atau tidak perusahaan monggo. betul. Oke, kami mohon waktu itu. Kami cek. Iya dicek ya. Diantar. Siap. Ya, dicek. Kemudian pegawainya berapa digaji? Minimal, pegawai terkecil lah, 2,5. 2,5. Iya. Oke. Sudah melebihi UMR ya, UMK. BPJS sudah. BPJS ketenagakerjaan ya. Iya. Kesehatan dan ketenagakerjaan. Kesehatan dan ketenagakerjaan. Setelah Ya? kontrak. Oke, semuanya. Iya. Setelah 6 bulan. Oke. UMK yang diterima itu gajinya atau dengan lembur-lemburnya yang 2,5 tadi? 2,5 itu gaji pokok dan tunjangan tempat. Kalau lemburan beda. Kalau lembur beda. Beda lagi ya. Ada overtime. Karyawannya ada laki-laki perempuan atau hanya laki-laki? Laki-laki dan perempuan. Oh, laki-laki dan perempuan. Jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5. Oh, tidak ada sampai malam? Oh, shifting ada khusus bidang. Tergantung pengiriman waktu. Iya, betul. Oh, laki-laki yang kerja malam? Ya lagi. Laki, Oh, laki-laki karena ya? diangkut. Oke. Jadi kalau mamanya ada PO gitu masuk, nah kita baru loading bareng. Oke. Buat untuk besok pagi supaya enggak tutup. Oke. Oke. Sudah bagus. Perempuan tidak bekerja malam. Dan boleh Ya. Saya sepakat itu. sebatas saja. Iya. Pak Kapolres ada yang mau disampaikan? Mas Wabu? Mohon izin Bunda terkait dengan petunjuk Bunda tadi untuk perizinannya, kami nanti mungkin izin tanya-tanya soal usahanya apa. Jadi untuk nanti menyesuaikan dengan
perizinannya? Nggak usah, dilihat aja PT-nya, kelihatan di sana. Nanti baru cek ke sini. Maksud kami fakta di lapangan usahanya apa itu? Ya, sekarang aja ditanya. Kalau boleh tahu Mbak, izinnya apa aja nih Mbak? Usahanya, distributoran saya. Distributor apa Mbak? Sembako. Sembako. Oke. Ini mulai Ya. dari Sembako aja ya Pak? Mendadak, karena waktunya yang ada jam sekian. nggak apa-apa Bu. Untuk Nanti- mencari kebenaran. Betul. Karena kan harus confirm. Iya. Saya tidak bisa juga menunggu. Iya. Harus confirm. Iya. Maka saya datang ke sini untuk confirm. Dan kami tunggu Ya. kejelasan ijazah itu Iya. Nanti kami melapornya izin Bu ke Disnaker. Ke Disnaker. Oke. Mbak Ulan, ini ya bisa di ini ya, nomor HP. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kami sudah diterima di ruang rapat ini. Saya juga minta maaf ya.